Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Kali ini sharing session dari perbankan dan dari digital marketing, yaitu dari Bank BTN dan dari Pinhome. Oke, kami persilakan kepada Mas Romeo dari Bank BTN, kepada Mas Romeo dari Bank BTN. Oke, Mas Romeo dilakukan secara online. Oke, bisa dipin Mas Romeo-nya. Kemudian dari Pinhome dengan Ibu Dara. Oke, dengan Ibu Dara dilakukan juga secara offline. Ibu Dayudara, cantik sekali Ibu Dayudara di sana. Senyumnya luar biasa. Oh, ini Mas Romeo. Ini yang tadi pagi bilang sama saya mbaknya. Tolong jangan panggil saya Bapak. Mas. Oke. Saya panggil Mas Romeo. Ya, tak kenal maka tak sayang. Tidak berniat untuk sayang. Tapi Mas Romeo Daniel MVE. Dikenal sebagai dengan jabatan Mortgage Department Head, Non-Subsidized Mortgage and Personal Lending Division. Betul ya, Bapak Romeo, Mas Romeo, maaf. Oke. Selamat siang dengan Ibu Dayudara Permata. Suara saya terdengar jelas, Ibu? Jelas sekali, Bu Ros. Senang bisa ada di sini. Iya, oke. Senyumnya manis sekali, Ibu. Aduh, saya langsung ceria deh siangnya. Ibu Dayudara Permata, saya panggilnya Ibu atau apa nih, Bu ya? Adik juga boleh, Dara aja panggilnya. Dara ya? Ya, Ibu Dara ya tadi ya. Oke, Ibu Dara, CEO pendiri dari Pinhome dengan pengalaman lebih dari 11 tahun, jebolan dari Teknik Industri ITB, SVP Go Live, GoTix, GoMart, GoShop, SVP dari Growth Gojek, dan konsultan McKinsey Strategi Korporasi Axiata. Tepuk tangan buat Bapak Romeo dan Ibu Dara yang dilakukan secara online. Baik, saya duduk dulu meskipun mereka tidak hadir, kita duduk dulu ya. Mas Romeo, tadi pagi janjinya mau datang nih Mas Romeo. Kok saya di PHP-in sih Mas, kalau Ibu Dara udah ngomong dari kemarin, saya online ya, baik. Oke, Bank BTN, kita bersahabat sekali dengan Bank BTN, banyak juga broker-broker kita dan BTN itu banyak sekali bekerja sama dengan developer ya untuk primary project. Di era pandemi dengan tema kita yang saat ini adalah bangkitnya broker properti di era pandemi dan how to use the digital marketing to increase your income. Seperti itu tema kita pada siang hari ini Mas Romeo. Apa yang bisa Bank BTN deliver buat kita nih Mas Romeo supaya setelah selesai dari talk show ini broker properti ini bangkit, yang sudah maju makin maju, yang lagi slow down semakin cepat, seperti itu. Baik Mas Romeo, kami persilakan. Oke, terima kasih untuk moderator yang sangat cantik dan pasangan saya untuk bicara juga hari ini juga Bu Dayu ya atau Mbak Dayu. Thank you. Kita bisa kolaborasi lagi di siang hari ini. Anyway, saya terima kasih dan mengucapkan selamat khususnya untuk Pak Clemens ya tadi sebagai Ketua Umum terpilih. Sekali lagi selamat buat Arebi DKI Jakarta. Dan terima kasih sekali ini sudah memberikan kesempatan untuk BTN untuk bisa jadi partner sampai dengan nanti supaya PKS kita ini bisa semakin oke dan semakin kedepannya luar biasa. Nah tadi sempat yang ditanya sama mbaknya, mbak siapa mbak? Aku lupa mbak. Dengan Rose, Mas Romeo. Mbak Rose, anyway, aku nggak PHP kamu loh, cuman kebetulan tadi macetnya luar biasa. Nah intinya di kesempatan kali ini adalah saya cuma mau kasih tahu bahwa saat ini kondisi properti merupakan kondisi yang sangat ya memang diperhatikan khususnya oleh pemerintah ya. Terbukti dengan adanya stimulus-stimulus yang diberikan, antara lain stimulus-stimulusnya itu seperti yang kita sudah ketahui bersama ya, mulai dari OJK itu dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit, dan juga dari Bank Indonesia juga memberikan untuk LTV sampai dengan 100%, dan dari ada insentif juga terkait pajak, dan ini terus terang amat sangat memberikan semarak bahwa properti ini amat sangat lagi dikonsentrasi karena banyak sekali turunan dari properti itu yang memang terus terang tumbuh sektor-sektor di dalam properti itu sendiri. So kami di Bank BTN amat sangat mendukung
untuk properti tumbuh di Indonesia ini bersama dengan Arebi. Nah, udah pasti kita punya program-program khusus ya yang kita berikan khususnya untuk para agent. Ini materi saya nggak keluar ya. Nggak ada ya, nggak apa-apa deh, saya ini aja deh. Jadi antara lain kita memberikan stimulus itu antara lain dengan suku bunga ringan, terus juga tenor yang cukup panjang. Bahkan kalau untuk rumah landed house itu kita bisa sampai dengan 30 tahun ya. Dan untuk DP kita terus terang saat ini kan memang lagi viral ya dengan DP 0%. Kita di BTN juga mensupport untuk DP 0% kita bisa lakukan. Dan untuk stimulus lainnya juga kita punya program-program khusus yang sangat menarik yang saat ini lagi di highlight ya, seperti uang muka tadi bisa DP 0%, dan kita juga ada kebijakan juga hanya bayar bunga juga selama 2 tahun. Jadi kita punya namanya KPR Zero, dan ini juga membantu menstimulus nasabah-nasabah kita di mana pada saat mereka mau mengambil kredit, konsumen diberikan kemudahan dengan dia cukup bayar bunga aja, tapi izin sebentar Pak, kemudahan apa tadi Bapak? Maaf. Kemudahan dengan contoh ya, kita punya namanya KPR Zero, hanya membayar bunga selama 2 tahun. Dan ini sangat menarik. Kenapa? Karena kebayang nggak sih hari gini udah DP-nya 0%, terus cuman bayar bunga aja selama 2 tahun. Nanti di tahun ketiga baru bayar bunga dan pokok. Udah pasti ada saving di situ, Mbak. Kenapa? Karena ya tadi si konsumen diberikan kesempatan untuk membayar bunga saja selama 2 tahun. Dan ini udah pasti angsurannya lebih murah. Dan yang berikutnya kami juga memberikan tenor yang cukup panjang untuk apartemen kita di 20 tahun. Kalau untuk landed house kita di 30 tahun. Nah, jadi kebayang tuh angsurannya bisa sampai 30 tahun, jadi cicilannya amat sangat kecil ya, seperti itu. Oke, sebentar Bapak. Saya ingin memastikan dulu melakukan mendengar secara online, apakah suaranya Mas Romeo ini jelas? Artinya jangan sampai Mas Romeo udah ingin melakukan bercerita mengenai BTN tapi mungkin kurang keras, silakan di komen di chat box. Saya ingin make sure dulu. Oke, good, siap. Terima kasih Ibu Liana. Karena kurang keras. Oke, iya. Karena memang saya di hotel ini juga agak kurang keras. Tapi kalau memang udah oke, ya silakan Mas. Oke, saya ingin bertanya sedikit. Dari semua program-program yang coba dicetuskan oleh BTN untuk mensupport broker, adakah target market tertentu yang Bapak tujukan? Artinya program-program tersebut berdiri karena memang ada market yang sedang disasar, atau memang Bapak lakukan secara general? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Anyway, yang pasti saat ini memang kita punya support terhadap khususnya kaum milenial ya, di mana anak-anak milenial ini ternyata banyak banget yang belum punya rumah. Nah, makanya salah satunya ini merupakan salah satu daya tarik yang memang terus terang ini sangat penting, khususnya para teman-teman broker yang memang mungkin kerjasama dengan developer yang punya primary ya. Ada juga yang secondary ya, tapi nggak usah khawatir. Kita punya support target market kita antara lain yaitu tadi ada kaum milenial, di mana kita ada program khusus yaitu namanya KPR Guys for Millennial. Karena kami melihat di kondisi sekarang sedih juga ya, di mana saat kondisi pandemi seperti ini, tapi kok ternyata milenial kita itu banyak yang belum punya rumah, dan ini salah satu potensi yang terus terang amat sangat bisa menjadi sasaran tembaknya kita. Makanya kenapa kita buatlah tenor yang cukup panjang sampai dengan 30 tahun. Lalu juga kita buat DP juga bisa 0%, dan juga tadi hanya bayar bunga saja selama 2 tahun. Dan ini saya rasa sangat membantu Mbak untuk sasaran tembak kami khususnya di kaum milenial ya, untuk kita bisa bantu untuk coba mereka bisa. Oke, siap. Oke, Mas Romeo, kita pindah dulu ke Ibu Dara ya, Mas Romeo. Terima kasih banget untuk penjelasannya. Ibu Dara izin mendengar suara saya dengan jelas, Ibu di sana? Sangat jelas Ibu Ros. Oke, ya selamat siang Ibu Dara yang cantik. Oke, Ibu Dara dari Pinhome ya, kita tahu memang temanya mengenai digital marketing ya Bu ya, dan kita mau bangkit nih Bu ya.
Pinhome sendiri apa kira-kira yang dilakukan Pinhome untuk benar-benar bisa mensupport kita nih sebagai broker untuk kebangkitan era kita nih? Ya. Siap, Ibu. Saya izin minta share screen ya dari tim. Mungkin bisa share screen? Kalau tidak, saya akan share sendiri. Oke, bisa share screen, bisa. Silakan. Thank you. Kita tunggu sebentar. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Ros sudah memoderasi percakapan talk show pada siang hari ini. Selamat kepada Pak Clement sebagai Ketua Umum terpilih untuk AREBI DKI. Congratulations is in order. Kita senang banget. Baru 2 minggu lalu saya ketemu Pak Clement dan akhirnya mendengar bahwa sudah berjalan dengan sukses ya musdanya. Juga kepada para member AREBI, agency, property agencies, broker property. Indonesia. Nah, saya mau menjelaskan sedikit apa sih support yang bisa dilakukan atau yang diberikan oleh Pinhome gitu kepada para pegiat properti di Indonesia anggota AREBI. Kalau kita go next, sebelumnya mungkin perkenalan sedikit mengenai siapa saya. Saya berkiprah sudah 11 tahun di sektor teknologi konsultasi dan telekomunikasi ya. Saya masuk ke karir tahun 2011 ketika Indonesia baru transisi dari 2G ke 3G. Pengguna smartphone di Indonesia waktu tahun 2011 saya masih di telco company itu jumlahnya kurang dari 10 juta. Saat ini pengguna smartphone di Indonesia jumlahnya hampir 160 juta. Bagaimana suatu user base itu bisa tumbuh 16 kali lipat dalam kurang dari 10 tahun. So that was extraordinary gitu ya. Nah, setelah dari sektor telekomunikasi, bekal di sektor telekomunikasi saya bawa ketika saya masuk ke sektor teknologi. 5 tahun saya berkiprah di Gojek, masuk ke jajaran manajemen Gojek, waktu timnya baru 15 orang. Dalam 5 tahun timnya tumbuh menjadi 7.500 orang di Indonesia dan di Asia Tenggara. Satu hal yang saya percaya adalah bahwa transformasi digital ini akan menyentuh segala sektor. Gojek berawal dari perusahaan transportasi, akhirnya merambah banyak sekali segmen konsumen dan setiap segmen yang disentuh Gojek semuanya bertransformasi menjadi digital gitu ya. 2 hal di situ. Satu, kekuatan Gojek sebagai perusahaan teknologi, ya kan. Yang kedua adalah memang adopsi pasar terhadap produk digital itu luar biasa di Indonesia. Saya percaya, Pinhome percaya bahwa transformasi yang sama akan terjadi di sektor properti. Luar biasa kan. Nah, kenapa sih sektor properti ini sangat akan didisrupsi oleh teknologi begitu? Simpelnya adalah karena konsumen sudah going online, and all the stakeholders and players then have to go online to meet the customers. Karena konsumennya online tapi playersnya offline, ya konsumen akan cari kompetitor kan, cari player yang memang sudah online. That is proven di sektor retail, di sektor fashion, FMCG, dan pasti juga akan terjadi di sektor properti. Nah, kalau kita go next, so ini hanya gambaran mengenai siapa orang di balik Pinhome yang dulunya adalah jajaran tim manajemen di Gojek yang sudah membangun layanan-layanan consumer technology, mendigitalisasi sektor-sektor yang dari mulai transportasi, jasa rumah tangga, sampai delivery of grocery gitu ya. Bahkan sampai logistik juga semuanya sudah terdigitalisasi. Pinhome adalah platform e-commerce property. Secara singkat, itu adalah definisi Pinhome. Kami memfasilitasi proses transaksi, jual beli sewa properti secara menyeluruh. Tidak hanya pas pencarian properti saja, tapi bahkan sampai akad. Tapi dalam prosesnya, kami tidak pernah mengexclude agent. Kita selalu bekerja sama dengan agent property. 90% agent properti kita yang ada di rekan komunitas Pinhome itu adalah bagian dari suatu property agency, bagian dari property agency, dan majority dari mereka juga merupakan member dari AREBI gitu. Wah, mantap sekali. Mantap banget, makanya kita selalu dekat dengan AREBI di setiap inisiatifnya AREBI di mana Pinhome bisa support, kita akan support, dan juga sebaliknya AREBI juga support Pinhome. Noted sekali ya Bu Dara, selalu support nih ya. Betul. Nah, kemudian manfaat apa sih yang dirasakan oleh agen dan kantor properti ketika bergabung dengan Pinhome? Aksesibilitas yang pertama. Banyak agen punya listing, dan ketika listingnya di-share di Pinhome, itu kita akan bantu expose listingnya melalui metode organik, ada di website kita, ada di beberapa user interface yang mungkin misalkan kita punya partnership eksklusif dengan bank.
bank akan ada app-based atau web-based platform yang dimana itu dibuat oleh Pinhome tapi dimiliki oleh bank, listingnya akan ada juga di sana. Jadi ada multiple platforms di mana listingnya akan muncul. Tapi kita juga bantu dengan performance marketing juga. Tidak berbayar semuanya, hanya berdasarkan prinsip bagi hasil saja gitu dengan kantor propertinya atau dengan agen propertinya. Transaksi aman, terproteksi, dan omset pastinya komisi tumbuh pesat dan cair bisa dipercepat. Nah ini yang akan saya juga jelaskan. Kalau kita go next, saya izin minta waktu mungkin 3-5 menit untuk menjelaskan ini. Pinhome sebagai pionir e-commerce property, kami punya ribuan rekan agen dan kantor properti, tadi saya bilang 90% rekan agen properti kami tergabung di kantor properti, jadi kami support kantornya, kami tidak hanya support marketing agency saja. Ratusan ribu listing dikelola dari property owner, dari developer, dan juga dari agen listing. Kalau kita next. Nah, jangkauan Pinhome kita bantu properti yang sudah terjual melalui platform e-commerce Pinhome nilainya triliunan rupiah tahun lalu saja. Kemudian puluhan juta konsumen yang kita jangkau langsung melalui Pinhome atau melalui perpanjangan tangan network Pinhome, misalkan bank yang bekerja sama dengan Pinhome, pengguna aktif bulanan Gojek karena kita juga punya layanan di dalam aplikasi Gojek. Kita juga punya banyak digital campaigns yang jangkauannya tahun lalu saja 6 juta konsumen gitu kan. Tidak berbayar, jadi kita bantu marketingnya supaya penjualan properti terjadi pada akhirnya bagi hasil di akhir gitu. Dan ada ratusan ribu pengikut media sosial yang merupakan organic users gitu ya, dan ratusan ribu jumlah listing dari rekan agen yang tadi rekan kantor agen, developer, dan property owner juga yang kami bantu kelola listingnya, kita marketkan sama-sama gitu. Kalau kita lanjutkan berikutnya, nah kenapa sih digital marketing untuk properti itu sangat penting? 28% masyarakat Indonesia sedang berencana membeli properti 1-2 tahun yang akan datang. Nah ini sangat ini adalah opportunity yang sangat baik gitu. Indonesia punya 200 juta orang usia produktif. Dari 200 juta orang usia produktif, 70 jutanya sudah pernah beli properti, 70-80 juta udah pernah beli properti, 120 juta belum pernah beli properti. Yang sudah beli properti kurang dari 50% ya Ibu ya. Luar biasa. Berarti sedikit banget. Peluang itu masih besar sekali ya. Besar sekali karena orang yang sudah punya masih mau beli lagi, investor gitu ya, atau family buyer. Dan orang yang belum punya berencana mau beli. Katakanlah 28% ini dari 120 juta yang belum beli ya. Kita belum hitung lagi dari yang sudah beli dan pengen beli lagi gitu, investor buyer gitu. Berarti kan sepertiga gitu dari 120 juta, 40 juta orang punya niatan beli properti 1-2 tahun yang akan datang gitu ya. Mereka siap bayar booking fee gitu ketika mereka menemukan properti yang dicarinya gitu ya. Dan rentang harga properti yang direncanakan ini menarik sekali, hampir 80% itu di bawah 750 juta. Ya. Nah, 80%. Betul. Berarti dari si 200 juta tadi, betul Ibu? Betul, dari yang minimal 120 juta. Minimal 120 juta. Yang belum beli properti. Tapi kalau kita expand ke yang 200 juta orang yang sudah beli properti, bisa jadi angkanya tetap konsisten bahwa 80% siap ingin beli properti di bawah 700 juta. Ya, tapi saya rasa mungkin ini paling benar atau paling akurat untuk first time home buyer ya. Second time home buyer biasanya mereka berani beli yang lebih mahal lagi karena mereka pengen upgrade. Ya kan? Mungkin mereka sudah punya disposable income lebih besar gitu. Scaling up ya. Exactly. Tapi even yang di atas 750 juta itu masih ada 20% loh orang yang siap beli properti, sekitar 10%. Dia siap beli properti harga di atas 2 miliar, Bu. Sekitar 20% itu kalau dari 200 juta tuh banyak juga ya Bu ya? 10% dari 10% dari 200 juta siap beli properti harga di atas 2 miliar gitu loh. Oke, 10% siap. Exactly. So ini adalah opportunity yang sangat baik gitu untuk orang-orang di sektor properti, pegiat-pegiat properti gitu ya, agent properti, agensi properti. Nah kalau kita go next, tapi ada tantangannya. Tantangannya adalah setengah dari pencari properti merasa kesulitan dalam mencari pilihan properti yang tepat. Gitu. Cara pelanggan mencari properti yang ingin dibeli 73% dari
dan ada properti sekunder. Kalau untuk properti primer, apapun yang diberikan oleh developer sebagai maksudnya komisi untuk agen itu semuanya akan didapatkan oleh agen. Biasanya nanti Pinhome dapatnya itu overriding fee dari developer gitu ya. Jadi agen dapat 100% tuh kalau dari properti primer gitu. Jadi kalau ditanya berapa dapatnya ya sebagaimana yang di announce atau dipublish oleh developer sebagai komisi. Penuh dapatnya. Kalau untuk sekunder, nah kalau sekunder ini bagi hasilnya pasti lebih menguntungkan daripada co-brokerage. Kalau co-brokerage kan biasanya 50-50, siapa yang bawa buyer atau siapa yang punya listing, biasanya 50-50 bagi dua gitu ya. Nah kalau di Pinhome biasanya kami bagi hasilnya antara 20% sampai 30% itu saja gitu loh. Dan kami akan bantu marketingnya itu untuk sekunder. Kalau untuk primer, agent dapat semua lah. Agent nggak perlu pusing, dipotong A, B, C gitu. Seperti itu, Bung. Semoga menjawab ya. Kalau ada yang mau tahu lebih detail lagi, gitu nanti di bagian akhir presentasi ini saya akan berikan kontak tim sales dan BD kami. Kapanpun kalau misalkan lupa kontaknya ke website Pinhome, ada live chat di situ, live chat aja. Kita akan bantu, kita akan respon, kita akan jawab gitu. Luar biasa. Nah, kalau ini saya satu hal nih untuk program untuk agent nih, Bu Ros, saya pengen share, Bu Ros. Silakan. Iya, tadi kan ngomongin soal ini gimana sih bisa increase the income gitu kan. It's one thing to increase income. Tadi saya udah bahas mengenai how to have online strategy, the importance of being online gitu kan ya. Nanti kita bisa jawab juga pertanyaan spesifik, misalkan how do we increase conversion gitu. Nanti mungkin bisa ada Q&A ke sana. Tapi it's a different thing kalau saya income-nya udah naik nih, tapi masih belum cair gitu, masih setahun lagi cair. Aduh, apalagi ada restrukturisasi COVID gitu, terus ada cuti bayar, ini itu akhirnya komisi nggak turun-turun. Nah, ini kita juga mau bantu rekan-rekan kantor agen ya, dan juga property agent ya kan, untuk memberikan pencairan komisi parsial secara dipercepat. Programnya namanya program primary di sini kita bicara ya. Ini primary, ya yes, betul primary. Nah, untuk secondary gimana? Kita sedang garap apa yang bisa kita bantu di sana. Kebanyakan sih kalau untuk secondary biasanya almost immediate ya. Paling kalau cuma ada lag bedanya seminggu atau hitungan hari gitu. Nah, mungkin prioritasnya masih di primer nih, karena primer nih yang paling panjang nih ya. Lead time-nya sampai kita dapat komisi gitu. Kalau kita terusin ya, apa sih program komisi instan? Mendapatkan komisi lebih awal tanpa menunggu customer melakukan pelunasan pembayaran DP. Komisi ini bisa dicairkan kapan saja. Jadi begitu misalkan DP sudah mencapai DP 1 atau DP 2, sudah bisa mengajukan komisi instan ke Pinhome. Nah, nanti 30% dari komisinya akan bisa cair. Pencairan mudah dan aman menggunakan aplikasi rekan Pinhome gitu. Kalau mau detail tanya-tanya, misalkan saya punya nilai transaksi cuma 800 juta, kita layani. Kita punya transaksi 80 miliar, kita layani. Gitu. Mau berapapun, ini kan kalau kantor properti biasanya kan volume bisa besar sekali gitu ya. Itu pasti kita akan akomodasi gitu loh. Prosesnya juga akan sangat mudah. Kalau kita go next. Nah, daftarnya ini mudah banget. Ini kalau saya mungkin langsung aja ke slide berikutnya yang lebih. Download aplikasi rekan Pinhome di Play Store Android atau App Store iOS. Registrasi menggunakan nomor telepon aktif di rekan Pinhome. Nah, begitu udah registrasi, kan namanya udah masuk tuh di aplikasi rekan agen. Langsung daftar KIP dengan mengisi formulir, klik Pinhome/komisi instan. Saya akan nanti reshare linknya di chat Zoom gitu ya, supaya nggak terlupa atau tertinggal gitu. Nah, setelah itu nanti kita akan cocokkan, agentnya udah daftar belum di rekan agen Pinhome, ya. Kalau sudah daftar, begitu mengisi formulir KIP yang sangat mudah ini, cuman nggak lebih dari 30 detik lah ya, kita akan langsung hubungi dalam 1x24 jam untuk verifikasi. Transaksi apa yang mau di submit untuk partial atau apa sih agen komisi instan dipercepat gitu ya. Setelah diverifikasi, Anda bisa cairkan komisi Anda dalam waktu 3 hari. Jadi 30% komisinya bisa cair. Sisanya kapan? Kalau misalkan cicilan DP-nya berjalan lancar ya dari konsumennya, tidak ada pembatalan, bisa minta pencairan tahap kedua untuk transaksi yang sama gitu. Dari mulai transaksi 100 juta sampai 100 miliar kita bisa bantu. Gitu. Luar biasa. Ini benar-benar kalau saya ngebayangin tuh berarti cash flow-nya di Pinhome ini besar banget, jadi belum ada pelunasan dia bisa ngeluarin. Maaf ya Bu, saya mikirnya kejauhan. Enggak apa-apa. Kita demi mensupport agent. Tapi ini menunjukkan bahwa the company is doing serious business. Ya, mengingat tadi
experience luar biasa ya. Sekarang udah di unicorn yang sudah sukses. Jadi memang udah pastilah udah tidak perlu diragukan lagi dipimpin nama Ibu Dara. Oke, saya karena tadi memang kalau udah. kita go next, ini silakan. Nah, ini kontaknya kalau ada yang tertarik mau nanya-nanya dulu aja, silakan catat nomornya, ada nomor Pak Panca dan Pak Berli. They will be happy to accommodate any questions. Itu aja sih. Sukses selalu semua rekan. Teman-teman mungkin bisa langsung difoto atau di screenshot untuk nomor teleponnya, begitu ya Ibu Dara ya. Ini sebuah opportunity bisnis saya pikir ya, di saat orang berpikir dengan seperti Ibu bilang restrukturisasi, ada pending buyer segala macam, tapi justru Pinhome ada di tengah itu untuk bisa memperlancar pencairan begitu ya Ibu Dara ya. Oke, terima kasih atas penjelasan. Nanti kita akan kembali ke Ibu Dara yang cantik. Kita kembali ke Mas Romeo karena saya udah dicolek-colek dari belakang, nanti katanya baper, ya kan? Mas Romeo, oke, tadi saya dengar ada yang ingin di-share presentasinya begitu ya, Mas Romeo. Mungkin Mas Romeo tuh nggak tahan ngelihat Bu Dara presentasi dengan cantiknya. Saya juga mau kok, saya dibiarin gitu ya Mas Romeo. Silakan, kita udah melihat. Kita udah melihat. Anyway, ladies first kan, tapi ya tetap aja BTN sebagai yang memang paling tua di KPR, yang paling berpengalaman, jadi santai aja. Luar biasa, positioningnya udah nggak goyang ya Pak ya. Iya. Jadi orang mau bilang apa, kita tetap di atas. Oke, siap. Saya thank you. Ini bisa di next ke slide keempat ya. Ini masih cover. Terus ya ini dia. Tadi saya bilang gimana sih perannya BTN. Nah ini salah satunya dalam rangka pandemi sesuai dengan judul kita ya, untuk tema di hari ini. Bangkit di masa pandemi, bahwa BTN juga nggak tinggal diam. Jadi bukan berarti mentang-mentang kita yang paling berpengalaman di properti, tapi kita nggak do nothing gitu. Tadi seperti Bu Dara juga sampaikan bahwa BTN juga, kita juga bisa loh eksis dengan kita juga bikin pameran online ya. Jadi ini juga salah satunya pameran yang luar biasa yang mengkolaborasikan antara developer dengan master franchise. Nah ini ada di pameran saya ini, namanya BTN Solusi Property Expo. Nah ini saat ini kita masih ongoing, diperpanjang sampai dengan tanggal 7. Seharusnya dia udah mulai dari bulan lalu ya, memang berakhir harusnya di 31 Maret kemarin, tapi kita perpanjang 1 minggu ke depan. Nah ini juga kami memberikan kesempatan untuk agent-agent, untuk master franchise ikut pameran online, menawarkan mereka punya barang dagangan gitu loh, ada di pameran properti kita ini gitu. Nah ini salah master satu franchise atau developer nih Bapak? Master franchise dan developer, jadi ada kolaborasi. Jadi BTN satu-satunya bank yang mengkawinkan antara developer dengan master franchise ada di satu pameran. Oh, luar biasa. Gitu. Jadi dia kolaborasi dulu di belakang, kemudian dia akan muncul di Bapak punya pameran seperti itu ya? Ya, yang pasti gini Mbak, ada 2 segmentasi sih. Kalau di developernya dia menampilkan yang memang primary, tapi kalau si master franchise-nya mereka jual barang dagangan mereka yang secondary mungkin seperti itu. Secondary, siap. Ya, okay. Jadi kita kolaborasi di sana. Seperti itu. Ya, silakan lanjut. Next lagi. Anyway, suara saya jelas kan ya? Oh, jelas Bapak. Jelas sekali. Soalnya tadi Bu Dayu luar biasa jelas sekali. Iya Pak. Nah, tadi kalau Bu Dayu juga punya sesuatu buat teman-teman agent, saya juga punya sesuatu dari Bank BTN. Apa sih? Kita bikin program khusus namanya Kangen KPR Agent BTN. Jadi ini kangen ini sebenarnya bukan saya kangen sama siapa-siapa, tapi memang kangen ini adalah singkatan. Jadi K-nya itu KPR, G-nya itu agent. Jadi KPR Agent BTN. Nah, kami memberikan fasilitas untuk konsumen. Jadi kalau sekarang itu mungkin Bapak Ibu tahu ya teman-teman member broker ya, bahwa saat ini kalau DP secondary itu 20%, tapi di Bank BTN secondary bisa 10%. Nah itu sangat teman-teman bisa manfaatkan kesempatan ini. Lalu untuk dengan program Kangen KPR Agent ini kita juga kasih bebas provisi dan bebas administrasi. Dan sebagai info ini tidak memotong dari komisi teman-teman agent ya. Ini kita kasih khusus buat konsumen.
Nah, terus yang berikutnya adalah untuk agent propertinya sendiri. Kita kasih fee marketing 1%. Lalu ada 3 program promo menarik, antara lain Shocking Reward Extra, lalu Reward Extra, dan Reward Bombastis. Apa aja sih itu yang namanya Shocking Reward Extra, terus Reward Extra, dan Reward Bombastis? Yang pasti untuk Shocking Reward Extra dan Reward Extra itu adalah khusus untuk teman-teman marketing. Jadi sales-salesnya para master franchise atau member broker. Jadi kalau di BTN itu dengan Shocking Reward Extra, kasih berkas dapat cuan. Namanya Shocking Reward Extra, tapi nanti ada syarat dan ketentuannya ya. Nah, lalu yang kedua adalah Reward Extra. Jadi Reward Extra juga menarik juga. Udah kasih berkas, akad, dikasih juga komisi juga, dikasih juga cuan juga. Nah, yang terakhir Reward Bombastis, kita kasih untuk member brokernya. Jadi ini adalah kesempatan yang menarik untuk tadi udah sales-salesnya dapat vitamin, untuk member brokernya juga kita kasih vitamin. Jadi kita ada challenge sampai dengan pencapaian di 1 tahun di 2021 ini bisa ada kesempatan jalan-jalan ke luar negeri. Ya, ini adalah salah satu yang kita berikan untuk seluruh member broker dengan program namanya Kangen atau KPR Agent BTN. Mungkin itu sih dari saya, Mbak, highlightnya. Thank you. Luar biasa. Jadi benar-benar membuat agent itu broker properti lebih mudah untuk melakukan transaksi ya, karena keringanan dalam pembayaran, dan secara feedbacknya juga ada fee, ada jalan-jalan, bonus, komisi, begitu ya, Mas Romeo ya. Betul. Luar biasa. Oke, kembali Pak, ada yang nanya, KPT atau KPR itu maksudnya bisa berapa lama ya? Gitu. Oke, aku langsung jawab ya. Kita terus terang sebenarnya secara ketentuan regulasi itu nggak boleh kita memberikan fasilitas untuk kredit pemilikan tanah. Namun yang kita berikan adalah KPR, kredit pemilikan rumah. Jadi untuk KPR itu kita bisa yang landed house sampai dengan 30 tahun. Kalau untuk yang apartemen kita bisa sampai tenornya 20 tahun. Untuk KPT atau kredit kepemilikan tanah terus terang secara regulasi nggak boleh. Karena kami masuknya kan ada ke bisnis ya, apa? Yang umum ya Pak ya, jadi dia punya bunga juga lebih tinggi daripada rumah itu kan? Ya, itu mungkin disebut kredit investasi ya. Jadi untuk tanahnya dibangun jadi suatu developer, kita memberikan kredit konstruksi di sana, itu dimungkinkan seperti itu. Pak Romeo, DP bisa 0% nggak? Sampai pinjaman berapa banyak? Oke, itu ada pertanyaan. Thank you. Jadi memang terus terang kami di Himbara ya, karena kami juga di BTN ini termasuk di Himbara. Kita sudah sepakat dengan seluruh teman-teman bahwa 0% bisa, absolutely bisa. Tapi ada syarat dan ketentuan. Contohnya gini, kami memberikan ketentuan untuk DP 0% ini kita bisa kasih khususnya untuk yang memang saat ini payroll-nya di kita di BTN. Itu syarat pertama. Lalu kalau toh memang tidak payroll, kita berikan kepada konsumen yang memang kategorinya ASN, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD. Ataupun kalau swasta kita bisa kasih tapi kepada swastanya yang memang skala nasional. Dia blue chip atau yang ada di LQ 45 ya, yang memang terintegrasi atau terdaftar di Bursa Efek. Kira-kira gitu sih. So, kalau ditanya DP 0% BTN bisa? Bisa. Term and condition apply. Begitu ya. Thank you. Oke, kembali ke Budara. Oke, Budara. Tadi yang menarik buat kita sambil menunggu kalau ada pertanyaan adalah Ibu melakukan expose untuk ketika ada iklan masuk, Ibu melakukan expose untuk melakukan periklanan secara digital marketing. Bisa dijelaskan Bu seperti apa? Karena kan kita tahu setiap rumah itu punya market yang berbeda, ya kan, punya spesifik karakter buyer yang berbeda, dan sejauh mana Pinhome bisa membantu untuk broker properti yang menitipkan listingnya di Ibu untuk bisa dibantu untuk diiklankan. Itu pertama Bu. Yang kedua tadi ada di chat box, apakah yang mendaftar harus tersertifikasi AREBI? Silakan Bu Dara. Siap.
Menjawab pertanyaan tadi ada dari pertanyaan pertama itu dari Bu Maya ya, Bu Maya pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana bisa memaksimalkan konversi dari digital marketing campaign? Udah Properti yuk ada grogi nih. betul, habis Pak Romeo grogi nih, karena kita masih a small player compared to BTN. Thank you Pak Romeo tadi penjelasannya gitu ya, menjawab mengenai konversi digital marketing. Agar bisa optimal digital marketing itu kita harus aplikasikan yang namanya segmenting, targeting, dan positioning yang tepat gitu. Segmenting kita harus lihat segmen propertinya apa, kemudian segmen dari buyernya seperti apa yang cocok profilnya, demografi dan psikografinya kita lihat. Dari sisi demografi kita lihat usianya berapa sih yang kita target gitu kan. Kemudian dari selain usia gitu ekspektasi area atau income, kemudian ada misalkan area itu maksudnya area domisili, area tempat tinggal gitu kan. Itu kita lihat. Terus kita lihat ada brand afiliasinya, seperti apa sih brand-brand yang biasanya menarik buat orang ini, sehingga kalau kita misalkan buat co-branding atau co-marketing, brand apa yang kita bisa guide. Kalau memang ada, tapi kalau tidak ada dan at least kita harus sesuaikan dengan channelnya gitu, channel digitalnya gitu. Kalau misalkan kita mau target yang lebih muda, rasanya channel seperti TikTok belum relevan. Kalau kita mau yang lebih muda kalau mau target yang lebih tua, biasanya channel seperti TikTok mungkin belum relevan. Tapi kalau yang muda itu biasanya ya gitu ya, social medianya Instagram sama TikTok. Kalau yang lebih mature biasanya ke Facebook gitu, atau digital marketingnya ke search engine marketing seperti Google Search, Google Display Network gitu. Channel segmentation-nya juga harus clear gitu. Kemudian selesai kita lihat segmentasi buyernya, segmen yang cocok dengan segmentasi propertinya, terus kemudian channelnya cocok, kita langsung buat material collateral marketingnya gitu ya. Bannernya atau misalkan writing kontennya seperti itu. Kontennya, copywriting-nya, kemudian desainnya, kemudian how do we position pricing versus kayak cicilan. Kalau yang orang-orang yang masih muda itu mereka paling attracted kalau ngelihat nggak cuma pricing-nya doang affordable gitu ya, 900 juta ke bawah, tapi juga mereka juga ingin lihat cara bayarnya mudah. Nah makanya KPR itu penting ya kan. Terus kemudian model DP yang cicil, kemudian atau misalkan kalau ada cashback atau ada gimmicks gini ya, orang-orang yang masih muda itu cara bayar itu penting, kita harus highlight itu di marketing kolateralnya. Jadi begitu mereka ngelihat itu dalam waktu 3 detik mereka ngerti cara bayar mudah, harganya oke, lokasi perfect gitu kan ya. And then sekali lihat mungkin mereka mesti pikir-pikir, ketika segmentasinya udah bener ya, dia bakal bisa 2-3 kali lihat dalam 1 minggu yang sama, sampai akhirnya weekend harus nih viewing gitu. Nah itu yang paling penting. Nah kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah setelah segmentasinya sudah benar, targetingnya sudah benar. Nah, positioningnya, di positioning itu kita selalu bilang bahwa the entire end-to-end journey itu kita akan fasilitasi sampai ujung, sampai akad ya, nggak ditinggal setelah viewing gitu kan. Dan agent property yang pastinya yang bergabung dengan Pinhome, yang kebanyakan juga adalah member RIB, mayoritas dan member RIB adalah agen-agen yang profesional, bukan agen yang hit and run aja begitu, misalkan udah booking langsung nggak bisa dihubungin terus nggak mau ngurusin gitu ya. Atau misalkan setelah viewing pokoknya udah kasih aja ke in-house-nya gitu kalau untuk primary property developer gitu. Jadi kita bantu supaya mereka juga ada sense of comfort setelah viewing, konversinya jangan sampai lengah nih. Drop terbesar itu kan 40% drop setelah viewing, mereka nggak make booking fee gitu. Itu juga kita jaga banget gitu. Itu yang paling penting. Oke, luar biasa. Ini saya melihatnya seperti personal assistant jadinya ya. Jadi membantu kita untuk mengiklankan, getting the leads, going showing, and then keeping the follow up, ya kan, dan keeping and then closing, selesai akad, tapi tetap tadi Ibu bilang aman, gitu ya. Dan selalu ada agen di situ, karena Pinhome nggak punya agen yang bantuin viewing di lokasi. Gitu. Itu baru saya mau tanya. Pasti. Sampai Pinhome yang cuma awalnya. Pinhome bantuin. Ya, betul. Udah viewing kan, ayo jangan lupa ke agennya bayar booking fee. Kita punya telesales, kita punya in-app notification atau website notification, kita punya email, kita punya channel WhatsApp yang bantu mereka
untuk remind terus, ayo jangan sampai nggak booking fee. Nah itu kan kadang agent juga karena banyak yang di handle bisa jadi bisa miss di situ. Pinhome masuk, make sure sampai akad terjadi nih customer-nya nggak distracted ke properti yang lain, distracted ke prioritas pembelanjaan yang lain, tahu-tahu malah beli motor bukan buat DP gitu uangnya. Nah, itu yang kita jaga sama-sama dengan agent. Ini free ya Bu Dara ya. Personal assistant gajinya UMR, kalau ini free. Gitu ya. Wah, luar biasa. Luar biasa, ini benar-benar seseorang yang harus kita berikan tepuk tangan. Coba ribuan Bapak Ibu yang ada di hotel ini kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Dara dan Mas Romeo. Oke, karena waktu juga, tapi saya senang sekali dapat sharing dari Mas Romeo dengan DP yang 0%. Tapi saya lihat memang ada regulasi, dan itu memang regulasi dari BI ya Pak ya, yang ASN, LQ 45, terus kemudian dia blue chip segala macam ya. Itu memang regulasi BI yang memang harus kita ikuti, bukan karena BTN ya gitu ya Pak ya, tapi memang itu regulasi. Dan kemudahan-kemudahan itu diciptakan oleh BTN untuk menunjang kebangkitan dari broker properti itu sendiri. Itu yang mesti kita underline. Sehingga ketika terjadi negosiasi dengan kondisi sekarang end user and easy to pay and everything, itu kita tetap oke. Dan untuk Ibu Dara juga benar-benar mengeksplor dan going deeper apa yang disebut tidak hanya digital marketing, kalau saya lihat ya, benar-benar this is your life friend kayaknya ya. Jadi kalau nggak ada Pinhome, aku nanti galau gitu ya. Mungkin jangan-jangan positioningnya begitu lagi nanti ujungnya. Kamu nggak punya Pinhome, kamu galau loh. Iya. Gitu. Kita Ibarat, pengen jadi agents and agencies best partner ya, and best enabler gitu. Dan tadi ada pertanyaan, apakah harus menjadi member Arebi? Iya, betul. Sebenarnya kita tidak jadikan itu sebagai kriteria. Siapapun bisa mendaftar, kantor agen atau agen properti bisa mendaftar ke rekan agen Pinhome dengan cara download aplikasinya di iOS atau di Android. Kalau marketing agentnya bergabung di suatu kantor agen properti, dia akan ditanya, oh nama kantor agen propertinya apa? Nah nanti kita akan cross check ke kantor agen propertinya bahwa marketing agentnya bergabung dengan rekan agen Pinhome. Kalau kantornya belum tergabung ke Pinhome, kita akan juga partneran dengan owner juga bisa Bu titip di Pinhome. Bisa Okay. Owner maksudnya owner properti ya. Owner dari propertinya. Oh, of course bisa. Oke. Anyone. Jadi ini benar-benar e-commerce untuk properti ya. Betul. Tapi kita tidak akan hilangkan karena saya agen. Begitu di belakang. Padahal saya pengen, boleh nggak Bu dapat sneak peek nih Bu ya? Kan Pinhome ini luar biasa dipimpin oleh Ibu. Visinya Pinhome ini apa Ibu? Visi Pinhome itu ingin membuat properti menjadi lebih mudah diakses bagi seluruh orang Indonesia, agar semua orang Indonesia memiliki rumah huniannya sendiri dan semua UMKM memiliki rumah usahanya sendiri. Dan kita lihat luar biasa. Channel yang paling penting untuk itu bisa terjadi dan terrealisasi adalah pastinya agen properti dan kantor agen itu. Makanya kita mau menjadi enabler untuk kantor agen dan rekan agen. Siapapun bisa bergabung. Kalau belum jadi anggota Arebi, lebih baik menjadi anggota asosiasi supaya bisa saling support satu sama lain. Itu aja sih. Siap. Terima kasih Ibu Dara. Moderator, interupsi sedikit boleh? Iya boleh. Bukan interupsi, memang waktu dan tempat saya persilakan untuk ke Bapak, tapi saya terima kasih dulu ke Bu Dara. Bukan, saya cuma mau nambah dikit aja, belum lengkap kalau Pinhome belum kerjasama sama BTN, jadi harus kolaborasi kita. Pak Romeo, kolaborasinya habis office hour atau kolaborasinya pas office hour? Ini kalau Mas Romeo memang perlu ditanya nih Bu Dara, hati-hati nih serius. Pasti Pak. Iya Pak, saya juga serius. Oke. Siap. Bu Dara ini bisa kita kolaborasi nih Bu Dara antara BTN dengan Pinhome ya. Apalagi kita udah support Arebi nih, jadi kita harus kasih yang maksimal, yang the best untuk seluruh member dari Arebi. Mungkin itu sih dari saya. Ya, mudah-mudahan dengan kolaborasinya BTN dengan Pinhome akan semakin nge-boost transaksi broker properti di bawah Arebi. Begitu ya Pak ya. Mas Romeo. Yes. Oke. Bu Dara mungkin kita sudahkan ya. Nanti kita bicara-bicara lagi bersama Mas Romeo. Oke. Terima kasih Mas Romeo untuk penjelasannya, presentasinya, dan positioning BTN yang tidak tergoyahkan dan segala fasilitas yang dicurahkan untuk bangkitnya broker properti. Dan Bu Dara sebagai newcomer di e-commerce tapi memberikan added value
yang saya pikir nggak ada kompetisinya. So, download Pinhome. Oke, bingung? Nanti tadi udah di screenshot ya, Budara ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Romeo dan Budara. Sukses selalu, sehat selalu, dan ditunggu kolaborasinya bersama Arebi. See you. Thank you Ya, semua. Bapak-bapak. Salam sehat. Terus Pak Romeo langsung kita Iya. offline, kopdar. Ya, Oke. siap. Nomor Thank teleponnya you. nanti di-share ya. Tetap Moderator ya, jangan Mas Romeo. cemburu dong, moderator. Iya, tetap ya Mas Romeo. Siap. Aku nggak cemburu kok. Kan kamu janjian sama aku ntar sore. Iya. Yang pasti ingat KPR, ingat BTN. Nah itu aja pesan Ya. saya. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih. Sukses Arebi. Yes.